Sambil berserah kepada kerahiman-Mu, aku meniti hidupku seperti seorang anak kecil. Sambil setiap hari mempersembahkan kepadamu hatiku yang bernyala-nyala karena cinta akan kemuliaan-Mu yang semakin besar. Bapa yang di surga, terimalah sembah dan sujud. Di hadapan-Mu ku berdoa, akulah anak-Mu selama-lamanya. Bapa, ya Bapa, ku serahkan hidupku kepadamu. Ya Aba, Bapa Maharahim, terimalah aku berdosa, tunjukkanlah belas kasih-Mu, sucikan aku dan beri pengampunan. Bapa, Aba, Bapa, ya Aba, ya Bapa, Aba, ya Bapa, hapuskan segala kesalahanku. Bapa penuh kasih, terima syukurku yang tulus. Berkat anugerah-Mu berlimpah, kebaikan-Mu Bapa ku muliakan. Bapa, ya Bapa, kasih sayang Bapa-Ku muliakan. Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam kerahiman. Selamat bergabung dan selamat mengikuti seminar online kita pada malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Maret 2021. Dan pada pekan ini kita sudah memasuki pekan Prapaskah yang kedua. Semoga kita semua tetap semangat dan setia untuk melakukan niat-niat baik kita selama masa retret agung ini. Mungkin salah satunya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih punya niat untuk semakin mengenal kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas. Sehingga pada tahun refleksi Kuskupan Agung Jakarta ini, kita bisa lebih mengasihi, lebih terlibat, dan lebih lagi menjadi berkat. Untuk itu kita bersyukur karena komunitas Kerahiman Ilahi Santa Faustina Kuskupan Agung Jakarta menyediakan sarana. Salah satunya adalah seminar ini yang sudah kita mulai sejak 12 Januari yang lalu. Pada malam hari ini, seminar kita istimewa
dibawakan oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Bapak Stefan Lex yang juga sudah hadir. Puji Tuhan, Pak Stefan dalam keadaan Oh sehat. ya, selamat malam ya. Terima kasih Pak Stefan sudah berkenan untuk memberikan pengajaran pada kita semua pada malam hari ini. Teman-teman yang terkasih, tema kita pada malam hari ini sangat menarik dan pasti kita pingin segera mengetahui apa itu maknanya, yaitu aku murid Yesus yang tersalib. Baiklah, saya akan langsung membacakan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentunya kita akan mendengarkan seminar dari pembicara yang kita kasihi, Bapak Stefan Lex, selama 60 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab 30 menit dan akan ada pengumuman serta ada door prize. Kalau teman-teman tadi memperhatikan tayangan sebelumnya, pada malam hari ini kita ada door prize kalung Rosario Koronka. Total ada 3 buah, hari ini dikasih 1. Dan juga ada banyak buku-buku sponsor dari Canisius, buku-buku karangan Bapak Stefan Lex. Dan pada hari ini akan dibagikan 4. Semuanya nanti dengan menjawab pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulai memasuki acara ini dan sebelumnya kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Stefan Lex. Kami persilahkan kepada Bapak Stefan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Engkau sekarang melihat kami berkumpul di sini dan kami ingin berbicara tentang Putramu Yesus, tentang Yesus Putramu yang tersalib. Kami berterima kasih karena kami sedang mengalami masa prapaskah. Semoga renungan ini bermanfaat bagi semua yang hadir, mendengarkan, dan rindu pada Yesus. Terpujilah Engkau sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Stefan. Kami Ya. persilahkan Bapak untuk memberikan pengajaran. Saudaraku yang terkasih, hari ini ingin saya bicara mengenai aku murid Yesus yang tersalib. Dalam pikiran dan rencana saya, ini pembicaraan yang kedua yang serupa judulnya, yang sudah dibawakan juga melalui Zoom kepada Perduki tepat sebulan yang lalu. Judulnya, Aku Murid Yesus. Hari ini, aku murid Yesus yang tersalib. Dan kalau kita bisa bertemu seminggu lagi, akan ada lanjutannya, aku murid Yesus, Sang Maha Rahim. Sebelum saya memasuki tema, sedikit pengantar. Saya mau mengemukakan beberapa hal kecil yang sangat penting untuk dipahami pada umumnya. Setiap manusia diciptakan oleh Allah. Jadi statusnya yang luar biasa tinggi adalah diciptakan Allah. Tapi kalau manusia ciptaan Allah itu mengakui Yesus dan mengandalkannya, membiarkan diri dibaptis dan dipimpin oleh Yesus sendiri, maka dia berhak menjadi anak Allah. Kalau sudah menjadi anak Allah, seharusnya menjadi juga murid Yesus. Saya sangat tertarik pada kata murid, yang dalam Injil dan Kisah Para Rasul dipakai 260 kali. Dalam Injil Yohanes tidak pernah disebut murid Yesus sebagai rasul. Tidak pernah. Pada saat kita dibaptis,
dan dikaruniai rahmat yang menguduskan, dicurahkan kepada kita oleh Tuhan 3 keutamaan. Yang pertama, harapan. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, iman. Biasanya iman, harapan, dan kasih. Fides, spes, dan caritas. Sebaiknya diingat bahwa harapan bisa didefinisikan sebagai kemampuan untuk melihat lebih jauh ke depan daripada melihat dengan mata saja. Kalau harapan berkembang dengan baik, maka dia mengkristal semakin mulia karena menjadi Yesus, engkau andalan. Kalau saya berharap, saya mungkin bisa menyebutnya. Saya harap supaya anak saya tamat studi. Saya berharap bahwa yang meninggal akan menikmati damai kekal. Harapan manusia itu banyak. Tapi kalau berkembang dengan baik, harapan itu memusat atau berpusat pada Yesus menjadi andalan hidupku, hidup manusia. Jadi harapan adalah melihat lebih jauh ke depan, sedangkan kasih melihat lebih dalam. Kasih itu melihat juga yang tidak kelihatan. Aku mencintai Tuhan yang tidak pernah kulihat. Iman melihat semuanya dalam terang lain. Kalau orang tidak beriman, matanya duniawi. Kalau orang beriman, matanya seperti prajurit Romawi. Pak, engkau tidak perlu datang kepadaku, aku tidak pantas, tidak layak dikunjungi. Katakan hanya satu kata saja. Itulah iman. Semuanya dilihat dalam terang yang lain. Dan kalau dipikirkan, siapa pemilik iman, harapan, dan kasih itu? Dan bagaimana datangnya kepadaku manusia? Saya harus mengakui, inilah pemberian Tuhan bagiku yang diberi gratis. Ini pengantar yang berhubungan dengan aku murid Yesus. Pada hari ini, saya mau membahas aku murid Yesus yang tersalib. Dan pembahasan ini saya bagi 3. Yang pertama, kitab ajaib dan sekolah Yesus. Ini bagian pertama. Bagian kedua, menerima salib dan merenungkan sengsara Yesus. Ada hubungan antara meditasi dan kontemplasi. Yang ketiga, mungkin paling singkat, Injil Yohanes. Injil Yohanes sebagai usaha mendengarkan suara Yesus. Ayo kita mulai. Sekarang pas jam 19.15. Pada awal saya mau membacakan buku harian Faustina 689. Faustina menerima penglihatan. Sekali peristiwa, aku melihat takhta anak domba Allah. Seketika itu juga aku melihat suatu kitab yang besar yang dipajang di depan takhta. Kitab itu diberi kepadaku untuk kubaca. Kitab itu ditulis dengan darah.
Tetapi aku tidak dapat membaca sesuatu pun kecuali nama Yesus, Yesus, Yesus. Kemudian aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, saatmu belum tiba. Kemudian kitab itu diambil dariku dan aku mendengar suara ini. Engkau akan memberi kesaksian tentang kerahimanku yang tak terbatas. Dalam kitab ini tertulis nama jiwa-jiwa yang telah memuliakan kerahimanku. Dalam terjemahan Pak Ernest Marianto, tidak ada kata kitab, ada buku. Tetapi dalam aslinya, bahasa Polandia, ditulis księga, a nie książka. Książka itu buku, tapi księga itu kitab. Lalu Faustina melihat, nah karena kita semua ini pencinta Tuhan yang Maha Rahim, saya rasanya menghadapi orang pilihan Tuhan, dan kita semua menapaki sengsara Yesus hingga ajalnya disalib. Maka kita seharusnya langsung bertanya, kitab apa itu? Dan Faustina mendapat visi yang kedua di kota Vilnius tahun 34. 4 tahun kemudian dia meninggal. Ya Yesusku, dia berdoa, harapanku satu-satunya syukur kepadamu atas kitab yang telah kau buka di hadapan mata jiwaku. Kitab itu adalah sengsaramu yang telah kau jalani karena kasih-Mu kepadaku. Dari kitab inilah aku telah mempelajari bagaimana mengasihi Allah dan jiwa-jiwa. Dalam kitab ini ditemukan harta yang tak kunjung habis bagi kami. Ya Yesus, betapa sedikit jiwa yang memahami Engkau dalam kemartiran kasih-Mu. Pada tahun 1938, Faustina disabdakan oleh Tuhan, selama seluruh masa prapaskah ini, aku membawa engkau ke sekolahku. Buku harian Faustina 1626. Aku ingin mengajar engkau bagaimana caranya menderita. Saudaraku, saya tidak mau hari ini memusatkan perhatian pada cara menderita. Tapi saya hanya mau mengutip 2-3 kalimat yang dikatakan Yesus kepada Faustina. Jangan takut akan penderitaan. Aku menyertaimu. 151. Anakku, hatiku paling senang kalau engkau mau menderita. 279. Seringlah renungkan penderitaan-penderitaan yang sudah kujalani, maka tidak suatu pun dari apa yang engkau derita akan terasa berat. 15-12. Benarkah sabda Yesus bahwa penderitaan tidak terasa berat bagi yang menerimanya? Benar. Itu sabda manusia, anak manusia, yang juga anak Allah. Dia mengalaminya. Maka, apa yang terjadi pada Faustina setelah tahu bermacam-macam hal mengenai ini, dia berkata dalam 10:54. Aku mendampingi Yesus ke Taman Getsemani. Aku tinggal bersamanya di dalam penjara. Aku pergi bersamanya menghadapi para hakim. Bersama dia aku menjalani setiap siksaan. Tidak satu pun
dari gerak-gerik ataupun pandangannya lolos dari perhatianku. Saudara, dia pengamat luar biasa. Dia justru mengamati setiap gerak dan pandangan mata Yesus ketika dia sengsara. Aku mulai mengenal kemahakuasaan cintanya dan kerahimannya terhadap jiwa-jiwa. Saya berani berbicara kepada Anda karena saya percaya bahwa apa yang ditulis Faustina, dia sudah cek sepanjang hidupnya yang singkat, 33 tahun. Adalah kesukaanku untuk menatap Engkau, ya Allah, yang tak terselami. Aku merasa bahwa aku tenggelam dalam Dia seperti sebutir pasir dalam samudra yang tak terduga dalamnya. 343. Ada dua kalimat yang membuat saya sangat terdorong untuk berbicara mengenai Yesus yang tersalib. Yang pertama, bisa ditemukan oleh kita semua dalam surat pertama kepada umat Korintus bab 2 ayat 2. Rasul Paulus bercerita tentang tujuan kedatangannya kepada umat di Korintus. Dan dia mengakui dengan jujur bahwa ia sama sekali tidak tertarik untuk berbicara indah-indah tentang misteri Allah. Ia justru memutuskan untuk tidak berbahasa bagus dan demi meyakinkan ia hanya mau satu saja, memperkenalkan Yesus, lagi pula Yesus yang tersalib. Saya mendengar dari anak saya bahwa di Netflix ada diputar film mengenai Rasul Paulus. Saya belum pernah menontonnya. Tapi saya bisa membayangkan Paulus penuh semangat. Saya berilmu besar. Saya mengalami Yesus secara pribadi. Saya sama dengan Rasul lain. Dia bangga karena itu. Tetapi yang dia pilih sebagai tema utama hidupnya adalah aku mau memperkenalkan Yesus. Lagi pula Yesus yang tersalib. Itu kalimat yang pertama yang membuat saya boleh dikatakan tercengang. Sebab kita membaca kitab suci, kita tahu, tapi ada hal-hal yang kadang-kadang tiba-tiba mencahayakan hidup kita, dan kita bilang, belum pernah saya sadari itu. Yang kedua adalah sabda Yesus 15:13. Anda mengerti 15:13 di buku harian Faustina, ya. Yesus bersabda kepada Faustina, engkau sering menyebut aku gurumu. Ini menyenangkan hatiku. Tapi jangan lupa muridku, muridku, bahwa engkau adalah murid dari guru yang tersalib. Biarlah kata salib itu cukup bagimu. Engkau tahu apa yang terkandung di dalam salib. Faustina bergaul dengan Yesus dan dengan yang lain luar biasa sering. Saya pernah menyibukkan diri untuk mencatat semua penglihatan yang dia alami sehubungan dengan sengsara dan penyaliban Yesus. Faustina melihat kanak-kanak Yesus, Bunda Maria, Allah Tritunggal, Santo Yosef, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Tapi yang paling pertama dia melihat adalah Yesus pada saat ia berdansa. Ia melihat Yesus tersiksa oleh rasa sakit, dilucuti pakaian, seluruh tubuhnya luka. Nomor 9. Dan setelah masuk biara tahun 25,
Dia melihat tiba-tiba dalam nomor 19, wajah sangat bersedih, luka segar pada wajah, air mata tercurah deras dari matanya. Dan ketika dia mengadakan novena nomor 60 untuk Polandia, mula-mula melihat sinar cemerlang di tengah-tengahnya, tampak Allah Bapa. Lalu coba perhatikan baik-baik. Antara bumi dan sinar cemerlang, Yesus terpaku pada salib. Maka, untuk memandang bumi, Allah Bapa harus memandang luka-luka Yesus. Nomor 60. Ingat nomor ini. Yesus selalu, Allah Bapa selalu memandang, aku memandang semua teman yang sedang mendengarkan saya melalui luka Yesus. Kita bobrok, Yesus tidak pernah nomor satu melihat kebobrokan kita, tapi dia melihat luka-luka Yesus. Setelah itu ada banjir penglihatan yang dialami oleh Faustina. Sampai mereka yang membaca kitab, buku harian Faustina secepat-cepatnya tidak mungkin mencatat semua penglihatan itu. Saya akan bacakan dengan cepat ya. Tolong diperhatikan. Wajah Yesus sedih. Dia dipaku pada salib, ada di beberapa nomor. Dicemeti, bagian tubuh terlepas karena dipukul. Dia menangis, hatinya dibuka tombak. Dia menghadapi ajal derita amat berat. Rentang tangannya disalib. Tak punya pakaian. Ditinggalkan oleh semua. Mengecap cuka dan empedu. Dibuka mata air kerahimannya dengan tikaman tombak. Dia ditinju, dipukul, wajah penuh derita pada tiap hosti yang kita sambut, saudara. Wajah. Ada darah dan air yang mengalir. Dia diadili Pilatus, dia di Getsemani bergumul. Di Taman Zaitun ada beberapa nomor terikat pada tiang untuk dicemeti. Dia haus, menunggangi keledai dan dia mendengar Hosana, Hosana. Jumat Agung, senakel di mahkotai duri. Ada si pengkhianat di kamar gelap. Dan mungkin salah satu penglihatan yang terakhir 1687. Dari lambung Yesus keluar permata dan mutiara. Rahmat itu begitu indah sehingga Yesus seolah-olah melahirkan permata dan mutiara. Dan yang dua hal lagi yang boleh dikatakan menggenapkan semua penglihatan. Faustina melihat berkali-kali Yesus membuat tanda salib. Dan tanda salib ini saya hanya kenal di gereja Katolik. Maaf. Dan kelak nomor 83. Yesus akan tampak berupa salib dan cahaya cemerlang sebelum akhir dunia. Inilah bagian pertama yang tadi saya sebut sebagai kitab ajaib dan sekolah Yesus. Mari kita masuki bagian kedua. Memikul salib. Untuk memikul salib, atau lebih tepat begini, setelah mendengarkan apa yang sudah saya utarakan tadi,
Apa yang selayaknya saya, temanku yang sedang mendengarkan saya, selayaknya berbuat. Dan dengan membolak-balikan buku harian Faustina, saya menemukan dua petunjuk yang menurut saya sangat jelas, yaitu pertama, terimalah dengan lapang hati dan dengan rendah hati bahwa sengsara dan salib Yesus adalah bagian fundamental dalam hidupku Anda sebagai murid Yesus. Mau menjadi pengikutku? Pikulah salib setiap hari. Jangan menghindar. Lukas 9:23. Ini rahmat, bukan beban berat. Tapi Yesus berkali-kali menyatakan, hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatku. 12:20. Dan 16:02, banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati, jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan. Sebab rahmatku menghindari dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Ini yang pertama. Terimalah salib. Terimalah sengsara. Yang kedua, renungkanlah sengsara Yesus. 369. Sebab lebih besar pahalanya 1 jam merenungkan sengsaraku yang memilukan daripada setahun mendera diri sampai mengeluarkan darah. Kontemplasi pada lukaku yang pedih membawa manfaat yang besar bagimu dan mendatangkan sukacita besar kepadaku. Oh, seandainya BHF 369 ini dihafal semua orang, Yesus sungguh-sungguh merindukan jiwa yang mengadakan sejam renungan tentang sengsaraku. Dan lucu, pada waktu saya mempersiapkan ini, tiba-tiba muncul kata Santo Padre Pio dalam HP saya, tanpa dicari. Padre Pio mengatakan begini, jiwa Kristiani jangan membiarkan 1 hari sekalipun lewat baginya tanpa merenungkan sengsara Yesus Kristus. Inilah murid Yesus yang tersalib. Dia stigmata, satu-satunya imam di dalam seluruh sejarah dunia, sejarah gereja juga. Nah, saya mau memusatkan dalam perhatian dalam bagian kedua ini pada renungkanlah sengsara Yesus. Saudara, kita tahu ada 2 kata, meditasi dan kontemplasi. Dalam bahasa Polandia pun ada 2 kata yang berbeda, tentu dipakai juga meditasia, kontemplasia, tetapi dalam buku harian Faustina yang berbahasa Polandia ada 2 kata, rozmyślanie dan rozważanie. 2 kata yang mirip-mirip padahal berbeda. Rozmyślanie itu meditasi. Aku harus berpikir. Aku harus menganalisis. Aku harus, boleh dikatakan, membenahi kitab suci
untuk memahaminya. Inilah metode Santo Ignatius Loyola. Saya mengalaminya di masa lampau. Faustina bukan satu kali saja mengeluh bahwa dia sulit bermeditasi. Dia justru gampang berkontemplasi. Lucu. Kata meditasi sangat populer. Metodenya banyak sekali. Tetapi meditasi itu suatu latihan yang dipraktikkan banyak orang. Mereka mendapatkan banyak buah yang baik melalui meditasi. Tidak seorang pun berani di dunia hidup rohani mengkritik meditasi. Tidak. Tetapi bagi jiwa pilihan Tuhan, meditasi tidak pernah cukup. Kalau saya meditasi, perhatian saya terserap oleh teks, oleh buku. Makanya hampir tidak ada meditasi tanpa buku. Walaupun itu juga tidak mutlak. Sebab meditasi juga berkembang. Tapi kontemplasi adalah terikat pada pribadi. Bukan pada buku, pada pribadi. Saudara, saya baru membaca buku, salah satu, bukan buku, artikel yang saya dapat di internet. Ada seorang yang bernama Paulus. Dia begitu sibuk sepanjang hari sehingga dia terus berkata, saya tidak ada waktu, tidak, maaf, saya tidak bisa bantu, tidak ada waktu. Tapi pada suatu hari, tampillah di hadapannya seorang gadis jelita. Sejak itu, dia jatuh cinta dan dia punya begitu banyak waktu hanya untuk si jelita itu. Dia mengkontemplasi si jelita. Dia tidak mau apa-apa dari dia. Dia senang memandang. Dia senang berada. Faustina senang berada, senang menatap Yesus. Itu kontemplasi. Sambil menatap, dia terus menyerahkan diri dengan tenang kepada Allah. Sehingga Allah tidak bisa berbuat apa-apa selain mencurahkan rahmat demi rahmat. Makin terlepas dari terang lewat nafsu atau indera, dengan membuang topeng kepribadiannya yang sejujurnya, dia mulai melihat semuanya dalam terang mata Allah. Banyakkah peminat untuk berkontemplasi? Demikian tidak. Yesus dengan jelas berkata, sedikit sekali jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Yesus tidak berkata dengan penuh pemikiran. Dia mau perasaan, dia mau jiwa lengket pada dia. Dan itu sesuatu yang lain daripada memikirkan, oh Yesus itu A, B, C, D, E. Itu analisis, itu meditasi. Dan Yesus tidak mau berhenti hanya pada kontemplasi. Dia mau supaya orang yang merenungkan sengsaranya makin mendengarkan suaranya. Dia berkata, 854. Ketika engkau merenungkan apa yang kuberitahukan kepadamu dalam relung hatimu, engkau akan memetik lebih banyak manfaat daripada kalau engkau membaca banyak buku. Oh, kalau saja jiwa-jiwa mau mendengarkan suaraku ketika aku berbicara dalam relung hati mereka dalam waktu yang singkat,
mereka dapat mencapai puncak kesucian. 854. Catat itu baik-baik. Dan Yesus berani berkata 1184, renungan mengenai sengsaraku akan membantu engkau bangkit mengatasi segala sesuatu. (15:12) Putriku, seringlah merenungkan penderitaan yang sudah kujalani, maka tidak suatu pun dari apa yang engkau derita akan terasa berat. Engkau paling menyenangkan hatiku ketika engkau merenungkan sengsaraku yang pedih. Maka ingatlah, usul yang kedua Yesus pada jam kerahiman, adakanlah jalan salib kalau ada waktu. Apakah Anda percaya bahwa Yesus hanya sekali menggunakan dalam buku harian Faustina, dua kali dalam buku Faustina dia menggunakan kata meditasi. Dia selalu berbicara mengenai renungan. Sedangkan Faustina terus berbicara mengenai meditasi sampai 380 kali karena dia memang tidak mudah bermeditasi. Dan ada satu hal yang bisa menggembirakan bukan hanya para putri yang hadir di sini, tetapi juga putra, biar yang tua seperti saya. Tapi Yesus berbicara kepada putriku, dengan merenungkan sengsaraku, jiwamu memperoleh keindahan tersendiri yang mencolok. Hahaha. Mau indah? Aku mau. Jiwa indah. Mencolok indahnya. Nomor 186, aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal kasih yang berkobar-kobar dalam hatiku dan engkau akan memahaminya apabila engkau merenungkan sengsara. Saya berharap bahwa bagian kedua yang barangkali paling utama dalam renungan ini akan masuk ke dalam jiwa Anda seperti tetes-tetes kecil kasih Yesus dan menghasilkan buah berlimpah. Sekarang saya mau memasuki bagian ketiga, Injil Yohanes. Saya pernah mendengar Nyonya Faria Anawati berbicara mengenai hal ini dengan sangat bagus. Tapi karena saya sendiri memang pencinta gila-gilaan Injil Yohanes, saya mau menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan dengan membaca lebih berperhatian. Bagi saya sangat aneh bahwa Yesus selalu menunjukkan kepada Faustina Injil Yohanes, tidak pernah Injil Matius, Markus, Lukas. Padahal dia pernah menganjurkan bacalah kitab Ayub. Untuk pertama kalinya, dan itu pada bulan Mei 1938. Artinya, beberapa bulan saja sebelum Faustina meninggal. Sabda Yesus kepada Faustina 1709. Engkau akan menjalani retret 3 hari. Aku sendiri akan mengarahkan engkau.
hendaknya engkau tidak menggunakan suatu buku pun untuk meditasi. Tugasmu adalah ada 3. Yang pertama, mendengarkan suaraku dengan penuh perhatian. Setelah itu, dia berkata begini kepada Faustina, untuk bacaan rohani, hendaknya engkau membaca 1 bab dari Injil Yohanes. Dan dalam nomor 1709 itu Yesus memberi petunjuk, tapi petunjuk itu tersembunyi harus dicari dan ditemukan. Yang pertama, dengarkanlah suaraku, sebab aku berbicara kepadamu dalam jiwamu. Engkau tidak mungkin mencapai itu kalau engkau perhatianmu tidak terpusat padaku. Ini tugas yang pertama. Dalam retret 3 hari itu. Tugas yang kedua, 17:57. Hari ini engkau akan membaca Injil Yohanes bab 15. Sebulan yang lalu saya menyanyikan lagu kecintaanku. Sekarang saya ulangi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, dia berbuah banyak. Ini ada hubungan dengan Yesus yang tersalib. Dia menjadi pokok anggur yang mulai berbuah melalui semua muridnya yang mau merenungkan sengsaranya. Kalau saya sekarang memandang jumlah peserta di sini 500, saya kaget. Bukankah ini hasil sengsara Yesus, hasil salib Yesus? Dalam BHF 1765, Yesus memberi petunjuk berikutnya. Hari ini putriku, untuk bacaanmu, engkau harus mengambil Injil Yohanes bab 19. Bacalah bab itu tidak hanya dengan bibirmu, tetapi juga dengan hatimu. Nah, di dalam perkataan Yesus itu ada pakai bibir dan hati. Yang penting pasti hati. Hati penuh kasih, pasti. Kalau hatimu penuh kehangatan, engkau akan menangkap banyak hal yang tidak ditangkap orang yang dingin hatinya. Lalu, engkau tahu bagaimana hatiku? Tidak ada nyala api kebencian sedikit pun ketika aku menghadapi ajal. Aku justru berdoa. Dan doa itu penuh kehangatan. Ampunilah Bapa mereka karena mereka tidak tahu. Orang dewasa tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu, hari ini untuk keempat kalinya 1773, untuk bacaan rohanimu hendaknya engkau ambil Injil Yohanes bab 21. Biarlah cuplikan ini memberikan lebih banyak makanan kepada hatimu daripada pada pikiranmu.
Ini Yesus membedakan. Makanan bagi hati lain daripada makanan bagi pikiranmu. Artinya apa? Dengan memperkaya pikiran, kau diakui pandai. Dengan memperkaya hati, kau menjadi makin suci. Pada akhir pertemuan ini, saya mau membacakan doa Faustina. Saya mohon setengah menit saya ambil bukunya. Buku harian Faustina 1265. Ini sebuah doa. Doa kepada Yesus yang terentang di salib. Coba mendengarkan dengan perhatian walaupun Anda sudah capek. Oh Yesus yang terentang di salib, aku mohon kepadamu, berilah aku rahmat supaya dengan setia aku melakukan kehendak Bapamu yang amat kudus dalam segala hal, selalu dan di mana-mana. Kalau kehendak Allah ini kurasakan sangat berat dan sulit untuk dipenuhi, aku mohon kepadamu ya Yesus, semoga dari luka-lukamu mengalirlah tenaga dan kekuatan kepadaku, dan semoga bibirku terus-menerus mengulangi, jadilah kehendakmu, oh Tuhan. Oh Juru Selamat dunia, pencinta keselamatan manusia. Dalam siksaan dan penderitaanmu yang mengerikan, engkau melupakan dirimu sendiri untuk hanya memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Oh Yesus yang Maha Rahim, berikanlah kepadaku rahmat untuk bisa melupakan diriku sendiri sehingga aku dapat hidup sepenuhnya bagi jiwa-jiwa. Dengan demikian, aku membantu engkau dalam karya keselamatan, selaras dengan kehendak Bapamu yang terkudus. Tuhan, pada akhir pembicaraanku ini, aku mohon ampun atas segala kekurangan, kesalahanku. Aku selalu yakin bahwa engkau dapat meluruskan yang tidak lurus, memperjelas yang tidak terlalu jelas, dan selalu memberkati pendengar yang terbuka hatinya. Untuk semuanya ini, aku bersyukur kepadamu Tuhan, dan aku mohon berkat-Mu untuk kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Stefan Lex. Ya. Kami sungguh bersyukur sekali Pak Stefan bisa mendengarkan pengajaran Bapak pada malam hari ini. Dan kami percaya Pak Stefan kalau pada malam hari ini angka bisa sampai 500 tadi, itu benar-benar kehendak Tuhan. Jadi terbuka semua sekarang Pak Stefan bahwa ternyata KKI Santa Faustina partisipannya di lock 500 karena dari kemarin-kemarin kita rahasiakan Pak Stefan. Sekarang orang sudah pada tahu. Puji Tuhan malam hari ini kita semua benar-benar tersentuh hatinya. Kami percaya Pak Stefan bahwa sekarang akan tumbuh niat-niat yang baru di masa Prapaskah ini bagi para devosan untuk mau mengenangkan sengsara Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih sekali Pak Stefan, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi di awal saya mengatakan ada banyak door prize, ada hadiah dari Canisius berupa buku-buku karangan Pak Stefan Lex. Pak Stefan Lex ini luar biasa, buku yang diciptakan, yang ditulis itu udah banyak sekali. Boleh saya sebut beberapa ya Pak Stefan?
Ya, baik. Karangan Pak Stefan itu banyak sekali dan bagus-bagus diterbitkan oleh Canisius. Pada malam hari ini yang akan dibagikan kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan adalah buku Kerahimannya Tak Mengenal Batas, sebuah bunga rampai. Kemudian ada kompendium devosi kerahiman ilahi dan ada madah kerahiman ilahi. Bagi Bapak Ibu devosan kerahiman yang senang memadahkan kerahiman ilahi, bersyukur sekali kalau bisa dapat buku ini ya, karena ini adalah kumpulan nyanyian kerahiman ilahi. Kemudian ada buku Lambungkanlah Kidung Kerahiman. 4 buku ini akan dibagikan pada malam hari ini bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Kemudian masih banyak buku-buku yang lain seperti Sabda Tuhan kepada Faustina, ada serinya 1-3, ada Benih Sabda yaitu renungan Injil sepanjang tahun B, ada buku tentang devosan kerahiman ilahi bertanya, ada 35 seruan Santa Faustina kepada kerahiman ilahi, dan ada buku novena menjelang hari Minggu Kerahiman, dan masih banyak lagi buku-bukunya yang lain. Baik, saya akan buka pertanyaan. Pak Stefan, mohon maaf sebelumnya, apakah dari Pak Stefan ada bisa kasih mungkin pertanyaan untuk teman-teman menjawab yang bisa dapat hadiah buku Bapak? Barangkali ada? Silakan Pak kalau ada. Jangan susah-susah tapi ya, biar bisa dijawab. Ada Pak? Saya harus bertanya. Enggak, maksudnya kasih pertanyaan supaya teman-teman menjawab. Raufi saja. Aja. Iya. Ya. Mohon maaf nanti kalau pertanyaan saya salah ya. Saya kasih pertanyaan yang gampang-gampang aja nih. Saya percaya semuanya menyimak ya. Mohon didengarkan baik-baik. Tadi di akhir pengajaran Pak Stefan membacakan doa ya teman-teman ya. Doa Yesus yang terentang di salib. Itu diambil dari BHF nomor berapa? Segera jawab di chat. Oke, stop. Udah. Juliana, aku mohon Juliana melihat yang paling tepat. Benar, jawabannya 1265, itu luar biasa. Tuh Pak Stefan semuanya menyimak. Tadi terpesona semuanya, pasti nggak ada yang kedip ya pas ngelihat Pak Stefan ya. Tapi bukan ngelihat Pak Stefannya loh ya, mendengarkan Pak Stefannya. Juliana boleh buka itunya, suaranya, kasih tahu Bapak siapa yang menang atau Ibu siapa yang menang. Ini ada banyak yang jawab. Kalau di saya Leon ya, Pulau Gebang. Pulau Gebang Leoni. Betul ya? Mohon dibantu dicatat ya Pak Joseph, bantu saya. Oke. Ya, Pulau Gebang Leoni. Ya, itu akan mendapatkan buku Kerahimannya Tak Mengenal Batas. Selamat ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Ibu bukan Ibu itu. Oh, Ibu, ya mohon maaf. Ibu Leoni. Iya, selamat ya Ibu. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih, gampang ya, biar bisa banyak yang jawab. Tadi Pak Stefan itu menceritakan tentang seorang padre yang mengalami stigmata, namanya siapa? Cepet-cepetan, yuk. 1, 2, 3, silakan chat nama pastor, nama padre yang mengalami stigmata yang tadi diceritakan di dalam pengajaran Pak Stefan. Silahkan kirim chat. Oh, udah nih, stop. Udah banyak banget. Kalau di saya, tapi yang menang yang cepat dan yang betul ya, bukan yang cepat tapi salah. Oke, siapa Pak? Ini ada banyak banget yang jawab. Padre Pio ya. Wah, dari Pulau Gebang lagi ya. Mantap ini Pulau Gebang ya. Coba. Bukan. Bintaro Jaya, Agnes. Ibu Agnes Baskoro. Selamat Baskoro. Ibu Agnes Baskoro. Iya, Ibu mendapatkan buku karangan Pak Stefan Lex nih yang luar biasa. Ibu kalau baca ini, wah, pokoknya udah bisa ngajar kali ya. Asal belajar dari Bu Esther juga sama Pak Stefan. Ini kompendium devosi kerahiman ilahi. Selamat ya Ibu ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Nah ini ya. Ini saya kasih tanda karena saya ingin belajar sekali dari ini ya, dari BHF ini. Tadi Pak Stefan menerangkan ada BHF yang mengajak untuk merenungkan sengsara Yesus 1 jam. BHF nomor berapa? Merenungkan sengsara Yesus 1 jam. Silakan. 1709. Bukan.
Bukan ya Pak Stefan ya. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya Pak. Bukan itu. Udah ada yang jawab? Oh, udah ada yang benar nih. Udah. Udah ada yang benar. Yang benar itu BHF 369 ya? Ya, Iya, betul, 69. ya, betul Pak Stefan? Ya. Pak Dari Haryanto itu. Kedoya Pak Haryanto. Oh, Pak Haryanto. Wow. Pak Haryanto udah punya bukunya nih. Wah, ini cocok banget buat Pak Har dan Bu Esther karena senang nyanyi. Dapat buku Madah Kerahiman Ilahi, kumpulan nyanyian Kerahiman Ilahi. Selamat ya Pak Har. Oke, pertanyaan berikutnya. BHF nomor berapa yang menulis bahwa jiwa-jiwa yang rendah hati yang bisa menerima rahmatnya Tuhan. Jiwa-jiwa yang rendah hati yang bisa menerima rahmatku. BHF nomor berapa? Yuk, silakan. Udah ada yang bisa. Itu udah ada yang benar di Pangkal Pinang. Wow, luar biasa ya. Ini dari luar kota juga banyak yang mengikuti seminar ini. Saya lihat dari Pangkal Pinang, Natalia Susanto, 1220. Betul ya Pak Stefan ya? Lupa. Tapi saya catat. Saya tidak berkedip tadi lihat Pak Stefan. 12.20 ya, betul. Anggap aja betul, pasti betul kok. Oke, selamat ya Ibu Natalia Susanto dari Pangkal Pinang. Ibu mendapatkan Pangkal Pinang. Ibu mendapatkan buku Lambungkanlah Kidung Kerahiman. Selamat ya Ibu. Nanti Ibu nyanyi ya, ajarin teman-teman di Pangkal Pinang lagu-lagunya Pak Stefan. Baik. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk mendapatkan Rosario Koronka ya, dari seorang devosan yang nggak mau disebutin namanya. Ini pertanyaannya sangat gampang sekali. Jadi silahkan tangannya siap di chat masing-masing, karena ini pertanyaan gampang sekali. Sahabat kita yang kita kasihi Bapak Stefan itu asalnya dari negara mana? Stop. Udah banyak banget. Stop ya teman-teman. Baik, Juliana mohon diputuskan siapa yang tercepat dan terbenar. Itu Ibu Henicen ya? Bu Magdalena Marista bukan? Oh. Magdalena Marista. Ya, aku percayakan saja sama Juliana, soalnya aku nggak terlalu jelas. Maristia, nggak tahu dari mana ini. Ibu Magdalena Maristia. Iya. Ibu siapa? Maaf. Magdalena Maristia. Parokinya juga tulis ya. Ibu Magdalena Maristia, boleh chat nomor handphone Ibu, nanti dihubungin sama Juliana atau sama saya. Terima kasih. Baik, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, acara demi acara sudah berjalan dengan baik, semua karena kasih dan kerahiman Tuhan buat kita semua ya. Walaupun Pak Stefan mengajar hampir 60 menit tapi nggak berasa, kayaknya baru 5 menit, kayaknya masih mau lagi. Tapi Pak Stefan udah capek dan waktunya juga sudah habis. Mantap. Iya, baik. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri acara yang penuh berkat dan penuh kegembiraan dari Tuhan ini, saya mau mengumumkan pengumuman untuk Selasa yang akan datang, tanggal 9 Maret, kita akan ikut lagi seminar lanjutan dari Bapak Stefan Lex dengan tema Aku Murid Sang Maharahim. Ini lanjutan ya Pak Stefan Lex ya. Jadi semoga Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dapat kembali mengikutinya. Kita bisa kembali berjumpa dalam Zoom ini dan menerima rahmat Tuhan pastinya. Amin. Baik, kita sudah penuh berkat Tuhan, udah penuh sukacita, kita bagikan kepada keluarga kita di rumah pastinya. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali. Sekali lagi Pak Stefan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Stefan yang sudah memberikan pengajaran yang luar biasa malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga.